Salam, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita di ibadah persekutuan Taruna Minggu 7 Juni 2020. Sebelum kita memulai akan ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri dan kita bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersahati, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana pagi yang indah ini kami boleh berkumpul kembali di rumah kami masing-masing, dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau sertai kami sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita membuka bahagian Alkitab kita dari Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima akan kita baca secara bersama-sama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Untuk merespon Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini, mari bersama kita bernyanyi dari Gita Bakti 18, baitnya yang kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Adik-adik, saatnya kita masuk di dalam pembacaan Alkitab, dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan mau bekerja dan Roh Kudus-Mu mau berada di dalam diri kami ini ya Bapa, agar firman yang kami dengarkan itu dapat kami tanamkan dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah datang memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan untuk waktu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus beroleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pembacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah pembahasan yang berwujud dalam ketaturan hidup. Nah, adik-adik, surat Paulus pada jemaat di Efesus ini ditulis sendiri oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada dalam penjara. Melalui surat ini, Rasul Paulus ingin mengajak pada para pembaca untuk meletakkan hati dan pikiran mereka pada apa yang telah Allah buat bagi mereka, bukan apa yang dunia telah buat bagi mereka. Nah, adik-adik di rumah pasti mungkin pernah mengalami, kakak-kakak lain kita semua pasti mungkin pernah mengalami yang namanya ditindas, entah itu karena masalah agama kita. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus dan jemaat yang ada di Efesus. Nah, kalau begitu apa respon kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa terintimidasi, merasa ditindas, entah itu karena masalah agama kita, status sosial kita, latar belakang kita, latar belakang keluarga kita, suku, ras, warna kulit kita berbeda dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kita harus tetap hidup harmonis dengan sesama kita. Kita harus hidup rukun, hidup selaras pada mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya cuma satu, yaitu ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan perbuatan yang baik secara terus-menerus. Nah, adik-adik, melalui
Pembacaan kita minggu pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita peroleh saat ini merupakan wujud atau buah cinta kasih Allah pada kita manusia. Karena kita berharga di mata Allah, karena itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa-dosa kita terhapus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dan salah satu wujud syukur kita karena kita telah dibebaskan dari dosa adalah dengan menjaga keharmonisan dengan sesama kita. Salah satunya dengan menjaga keharmonisan dengan sesama manusia. Perselisihan mungkin kerap terjadi di antara kita karena kita mungkin berbeda pendapat, berbeda pikiran, berbeda kehendak dengan mereka. Tapi ketika kita meletakkan segala sesuatu dengan satu kehendak, satu kepala, maka keteraturan hidup dapat tercipta. Nah, adik-adik memiliki sikap hidup yang mau selaras dengan Yesus Kristus merupakan wujud hidup dari mau menyatu dengan Kristus. Wujud hidup yang mau menyatu dengan Kristus, di mana bukan kehendak kita yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan Yesus yang terjadi. Itu yang dimaksud dengan hidup di bawah Tuhan Yesus sebagai kepala. Nah, adik-adik, mari kita meletakkan segala sesuatu di bawah satu kepala atau satu kehendak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari, karena khotbah yang sesungguhnya adalah melalui tutur kata dan pelaku hidup kita hari lepas hari. Amin. Nah, mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan kita minggu pagi hari ini dengan menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Oleh karena itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Meskipun kami masih harus beribadah via online ya Bapa. Di mana sesaat yang lalu kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapatkan itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, di mana saat ini juga Tuhan, sampai pada saat ini adik-adik lain kami masih harus melakukan pembelajaran via online ya Bapa, akibat pandemi yang masih berlangsung di negeri kami ya Bapa. Namun kami percaya bersama-Mu Tuhan mereka dapat melewati tantangan ini Tuhan, hingga nantinya mereka dapat berkumpul kembali, hingga mereka dapat bersekolah kembali Tuhan. Namun kiranya itu tidak membuat adik-adik lain kami menjadi tertinggal oleh pembelajaran via online ini Tuhan. Namun biarlah adik-adik kami tetap dapat belajar dengan baik Tuhan, dan mendapatkan prestasi yang terbaik ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang tua adik-adik lain kami Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan dalam mendidik adik-adik klien kami Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi mereka ya Bapa. Mampukanlah mereka dalam mencari, dalam memenuhi segala kebutuhan bagi adik-adik klien kami Tuhan. Berikan umur yang panjang bagi orang tua dari adik-adik klien kami ini ya Bapa. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, di mana saat ini yang masih berlangsungnya pandemi di negeri kami ini Tuhan, dengan segala upaya-upaya yang telah dilakukan Tuhan. Engkau mau ikut campur tangan di dalamnya Tuhan. Berkatilah para medis Tuhan, berkatilah para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya Tuhan. Engkau mau mampukanlah mereka Tuhan menyelesaikan pandemi yang terjadi di negeri kami Tuhan, hingga kelak nanti kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan, dan melakukan ibadah
seperti biasanya ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan segala kekhawatiran kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, berkati juga kakak-kakak layan kami dalam setiap hari lepas harinya Tuhan, dalam setiap langkah-langkahnya, setiap tantangan yang ia hadapi Tuhan. Engkau mau campur tangan di dalamnya Tuhan, berikan berkat di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aminkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 376 ayat yang keempat, ikut dalam kesucian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah persekutuan yang kami lakukan meskipun lewat online, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini itu kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami mohon Tuhan, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami semua, menjaga dan memberkati kami semua hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. 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 Nah, adik-adik, berarti sudah ibadah kita di minggu pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Semangatan para guru. Sampai jumpa.